Seorang paman yang seharusnya menjadi sosok pelindung bagi keponakannya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Demi keinginan untuk menguasai harta milik korban, sang paman tega melakukan perbuatan keji terhadap keponakannya sendiri. Ia menyakiti, merusak masa depan korban, dan bahkan menghilangkan nyawanya tanpa rasa kasihan. Semua itu dilakukan demi uang, tanpa memikirkan bahwa yang disakitinya adalah keluarganya sendiri. Bagaimana cerita lengkap? Simak di channel Jamurzik Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul, Terlilit Hutang Berakhir Dirampok dan Bagaimana kisahnya, dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2024 di Lampung. Seorang gadis bernama Anggi Lestari berusia 16 tahun. Ia tinggal di Dusun Tebing Tinggi, Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Provinsi Lampung. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan merupakan siswi kelas 10 di SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji. Di sekolah, Anggi dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan memiliki banyak teman. Ia juga termasuk siswi yang giat dan tekun dalam belajar. Anggi aktif di media sosial, khususnya TikTok, di mana ia kerap membagikan momen sehari-harinya dan berbagai curahan hati. Dalam salah satu videonya, ia pernah menceritakan kisah tentang mantan kekasihnya. Kehidupan Anggi terlihat seperti remaja lainnya, penuh semangat, ceria, dan tetap fokus dengan pendidikan meski aktif bermedia sosial. Pada hari Selasa, 28 Mei 2024, Anggi seperti biasa berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Hari itu ia berangkat lebih awal dari biasanya dengan mengendarai sepeda motor karena ada jadwal ujian di sekolahnya. Usai mengikuti ujian, Anggi bersiap untuk pulang, namun sebelum sempat beranjak, ia mendapat telepon dari pamannya, Herman, seorang pria setengah baya yang telah menikah. Istri Herman merupakan adik kandung ayah Anggi. Melalui telepon itu, Herman meminta tolong kepada Anggi untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Karena pamannya meminta tolong, Anggi pun menyanggupi permintaan tersebut. Dalam perjalanan pulang, ia menjemput Herman di pinggir jalan. Setelah bertemu, Herman meminta untuk ia saja yang mengendarai motor dengan alasan mereka akan menuju desa Margomulyo, Kecamatan Mesuji Timur. Tanpa menolak, Anggi pun mengiyakan permintaan pamannya. Namun di tengah perjalanan, saat melintasi area perkebunan karet yang sepi, Herman menghentikan motor secara tiba-tiba dan langsung berusaha mengambil tas yang dibawa Anggi. Ternyata, Herman yang sedang terlilit masalah keuangan telah merencanakan perbuatan jahat ini sejak awal. Ia mengira Anggi membawa uang dari sekolah dan pura-pura membutuhkan bantuan agar rencananya berjalan lancar. Anggi yang terkejut dengan aksi sang paman berusaha mempertahankan barang bawaannya dan spontan berteriak meminta bantuan. Teriakan itu membuat Herman panik, khawatir aksinya diketahui orang lain. Dalam kondisi terdesak, Herman kemudian mengeluarkan senjata tajam yang telah ia siapkan sebelumnya. Tanpa belas kasihan, ia melukai Anggi berulang kali hingga gadis malang itu akhirnya tergeletak lemah tak berdaya di tengah perkebunan karet. Tak berhenti sampai di situ, Herman yang sudah dikuasai iblis melakukan tindakan yang lebih keji. Ia melucuti pakaian Anggi dan langsung melampiaskan nafsunya. Setelah puas dengan perbuatannya, ia meninggalkan Anggi yang tak berdaya di semak-semak, membiarkan korban dalam kondisi sekarat hingga kehilangan nyawa. Sepeda motor milik Anggi ditinggalkan di dekat jasadnya, sementara Herman segera melarikan diri. Sementara itu, orang tua Anggi mulai merasa khawatir karena anak mereka belum juga pulang hingga sore hari.
Kecemasan semakin menjadi saat mereka mencoba mencarinya ke sekolah, namun tidak menemukannya di sana. Motor Anggi pun tidak terlihat di sekitar lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Raya memastikan bahwa pagi itu Anggi memang mengikuti ujian seperti biasa, lalu langsung pulang setelahnya. Namun Anggi belum juga tiba di rumah dan tak bisa dihubungi. Hal ini tentu membuat orang tuanya khawatir karena Anggi dikenal sebagai anak yang selalu pulang tepat waktu. Mereka pun mencoba menghubungi teman-temannya, namun tak satu pun mengetahui keberadaan Anggi. Di sisi lain, pada hari yang sama sekitar pukul 5 sore, sekelompok remaja yang tengah mencari burung di area kebun karet secara tak sengaja menemukan sesuatu yang mencurigakan. Awalnya mereka melihat sebuah motor berada di dalam semak parit. Lokasinya yang terpencil membuat penemuan itu terasa ganjil. Saat didekati lebih lanjut, salah satu dari mereka dikejutkan oleh sosok tubuh perempuan tergeletak tak jauh dari motor tersebut. Mengetahui bahwa perempuan itu sudah tak bernyawa, mereka pun panik dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar, yang kemudian diteruskan kepada pihak berwajib. Petugas yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dan melakukan olah TKP, yang saat itu sudah dipadati warga. Korban belum diketahui identitasnya, dan warga yang berada di lokasi juga mengaku tak mengenal gadis tersebut. Namun dari seragam sekolah yang masih dikenakan, petugas menduga korban merupakan siswi dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Dugaan bahwa korban adalah korban semakin kuat dengan banyaknya luka tusukan serta tanda-tanda kekerasan lainnya. Kondisi korban yang ditemukan tanpa celana dalam juga memperkuat dugaan telah terjadi tindak pemerkosaan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Raga Pegawai Caram, lalu dipindahkan ke RS Bayangkara Polda Lampung untuk proses otopsi. Sepeda motor yang ditemukan di lokasi turut diamankan sebagai barang bukti. Pihak kepolisian mulai menelusuri identitas korban melalui seragam yang dikenakan dan segera menghubungi pihak sekolah. Kepala sekolah membenarkan bahwa korban adalah Anggi Lestari, siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Kabar ini langsung disampaikan kepada keluarga korban. Tangis dan duka mendalam menyelimuti rumah keluarga Anggi. Mereka tak menyangka putri sulung mereka ditemukan dalam kondisi yang begitu memilukan. Yang lebih mengganjal, lokasi penemuan jasad bukanlah rute biasa yang dilalui Anggi saat pergi atau pulang sekolah. Salah satu anggota keluarga menyebutkan bahwa Anggi biasanya pergi ke sekolah bersama teman-temannya. Namun karena hari itu ada ujian dan berbeda jadwal dengan temannya, ia berangkat lebih awal seorang diri. Dari hasil otopsi, ditemukan cairan pria di tubuh korban, memperkuat dugaan bahwa Anggi juga menjadi korban pembunuhan. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Anggi dikembalikan kepada pihak keluarga dan dimakamkan pada Rabu 29 Mei 2024. Sementara itu, Herman bersembunyi selama 4 hari di area perkebunan karet sebelum akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Banyuasin membawa tas milik Anggi. Penyelidikan sempat terkendala minimnya bukti dan saksi di lokasi kejadian. Namun, setelah hampir 1 bulan penyelidikan, titik terang mulai ditemukan. Polda Lampung telah memeriksa 42 saksi, termasuk guru, teman sekolah, keluarga, dan warga setempat. Sebuah rekaman CCTV berdurasi 7 detik yang berasal dari rumah warga menjadi salah satu kunci penting. Dalam rekaman tersebut, tampak Anggi yang masih berseragam sekolah dibonceng oleh seorang pria berjaket hitam. Keluarga membenarkan bahwa sosok perempuan dalam video itu adalah Anggi. Namun, karena kualitas rekaman yang buram, wajah pria yang memboncengnya sulit dikenali. Meski begitu, polisi terus menelusuri petunjuk dari rekaman tersebut. Fakta bahwa Anggi tak pernah dibonceng oleh orang asing memperkuat dugaan bahwa pelaku memiliki hubungan dekat dengannya. Hasil uji laboratorium terhadap cairan tubuh korban akhirnya mengungkap identitas pelaku, yakni Herman, pamannya sendiri. Kecurigaan semakin kuat karena Herman juga menghilang sejak kejadian itu. Akhirnya pada Senin 1 Juli 2024, tim dari Polda Lampung berhasil menangkap Herman yang saat itu tengah bersembunyi. Dalam pemeriksaan, Herman mengakui seluruh perbuatannya.
Ia mengaku awalnya berniat merampok karena mengira Anggi membawa uang dari sekolah. Namun setelah menghabisi nyawa keponakannya, niat bejatnya muncul hingga akhirnya memperkorban. Pada Kamis, 18 Juli 2024, pihak kepolisian menggelar rekonstruksi kasus dengan menghadirkan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan keluarga korban. Sebanyak 54 adegan diperagakan di halaman Mapolres Mesuji dengan pengamanan ketat. Kapolres Mesuji menyatakan bahwa rekonstruksi ini dilakukan untuk menguji kesesuaian keterangan antara tersangka dan para saksi. Atas perbuatannya, Herman dijerat dengan pasal berlapis, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar, pasal 338 KUHP, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang paling tidak kita sangka. Anggi hanya berniat membantu pamannya, tapi malah jadi korban dari niat jahat yang keji. Dari sini kita belajar bahwa keserakahan dan niat buruk bisa membutakan hati seseorang, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Perbuatan Herman tidak hanya merenggut nyawa keponakannya, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan hati banyak orang.